Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita kembali bertemu di Renungan Harian Logos HKBP Limo pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni 2025. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dan hari baru yang Kau berikan lagi kepada kami untuk hari ini. Bapak, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, biarlah Engkau urapi kami, Engkau ajari kami untuk membaca firman-Mu Tuhan dan merenungkannya untuk hari ini. Biarlah kami boleh membawa dan mengerti tujuan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk merenungkannya. Amin. Nats kita hari ini yaitu dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, nats kita pada pagi hari ini bercerita tentang ucapan syukur Tuhan Yesus atas penyertaan Allah Bapa kepada murid-muridnya yang telah diutusnya ke tempat-tempat yang akan didatanginya. Dengan kata lain, mendahului Yesus sebelum Yesus pergi ke suatu tempat. Di dalam kehidupan orang Kristen, bersyukur itu sangatlah penting. Kita dituntut untuk selalu bersyukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun dalam duka. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita dituntut untuk bersyukur. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita dituntut bersyukur, kita harus mempunyai alasan yang jelas agar ungkapan rasa syukur kita tidak hanya di bibir saja. Kita harus mempunyai alasan untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya apa yang kita terima. Misalnya kita telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hal seperti sekarang anak kita yang bisa masuk ke perguruan tinggi atau anak-anak kita yang lulus dalam tingkatan-tingkatan sekolahnya masing-masing. Tetapi kita juga dituntut untuk bersyukur dalam duka. Baik kita ketika dalam keadaan sakit ataupun ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yesus dalam nats kita pada hari ini. Yesus bersyukur atas penyertaan Tuhan. Yesus bersyukur atas penyertaan Allah kepada murid-muridnya yang telah diutusnya. Namun Yesus bersyukur bukan tanpa alasan. Yesus bersyukur karena penyertaan Allah kepada murid-murid yang diutusnya tersebut. Karena murid-muridnya tersebut adalah orang-orang pilihan. Sama seperti kita. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Di sini juga Yesus berkata bahwa Allah tidak memberikan karunia-Nya hanya kepada orang-orang tertentu. Namun Allah menyembunyikan, seperti di ayat ini, Allah menyembunyikannya bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi bahkan Allah menyatakannya kepada orang kecil. Ini menyatakan bahwa kasih karunia Allah itu tidak terbatas kepada sekelompok orang atau terbatas kepada orang-orang yang merasa telah diberkati, yang karena kepandaian, yang karena beroleh harta ataupun hal-hal yang mengenakkan bagi seseorang. Namun di sini dikatakan bahwa kasih karunia Allah juga terjadi kepada orang-orang kecil. Karena Allah berkenan kepada
semua orang dengan syarat orang tersebut mau mengikuti kehendaknya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus bersyukur karena beberapa alasan. Yang pertama tadi karena Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada murid-muridnya yang telah diberinya kuasa untuk mengusir atau menaklukkan iblis, untuk menyatakan mujizat-mujizat seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah karena mereka termasuk orang-orang yang dipilih Allah. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Karena di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa tuayan banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Nah, kita termasuk adalah pekerja Allah, maka kita harus bersyukur bahwa kita dipilih Allah sebagai pekerjanya. Nah, di sini kita diingatkan untuk bersyukur, tidak asal bersyukur. Mari kita bersyukur dengan kerendahan hati. Nyatakanlah kerendahan hati kita kepada Allah, bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita adalah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia dari Tuhan. Dan di sini kita mengingat bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Tidak terbatas kepada kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa atau suku apapun itu. Namun ingatlah saudara-saudariku bahwa kasih karunia Allah menyentuh sampai ke orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang bahkan tidak mendapat tempat, yang tidak dikenal oleh orang, namun Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, sama seperti kisah kelahiran Tuhan Yesus yang di kandang domba, sama seperti ketika Yesus disalibkan yang untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mengingatnya itu, saudara-saudariku. Mari kita mengingat bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka mari kita bersyukur dengan kerendahan hati agar tiba saatnya kita akan ditinggikan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dengan kerendahan hati. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap apapun yang kami alami, dalam setiap apapun yang kami peroleh dalam hidup kami, karena semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu, khususnya HKBP Limo Tuhan yang dalam keadaan sakit atau berduka. Biarlah Tuhan hiburkan, biarlah Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan buat jemaat-Mu yang telah Engkau berikan sukacita dan bahagia, biarlah Tuhan tambahkan lagi sukacita bahagia melalui berkat-berkat kelimpahan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat dari kami Tuhan. Biarlah mereka juga dalam genggaman kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka juga senantiasa dalam penyertaan-Mu apapun dan kemanapun mereka melangkah. Terima kasih Tuhan. Banyak program-program kami, banyak rencana-rencana kami Tuhan, biarlah semuanya itu kami sampaikan ke tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang turut berperan dan ikut serta dalam rencana dan program kami tersebut. Ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, demi nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.